Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya aulad. Al-an fi yawmil arbi'ah fi hadha as-sabah uridu an u'allimukum jami'an 'an ad-darsi al-lughah al-arabiyyah. Dan wahai anak-anak semuanya, sekarang kita sudah di pertemuan yang ketiga. Kaifa halukum? Insyaallah kabarnya baik semua ya. Jadi harus tetap semangat meski kita tidak bisa berangkat ke sekolah secara langsung. Tetapi sekarang zaman sudah modern, kita bisa belajar lewat media, HP dan lain sebagainya. Sudah tahu hari ini bab apa yang akan kita bahas? Kemarin kita telah membahas tentang Maulid Nabi. Jadi sekarang sa'abhathu an nuzulul Quran wal aidan. Nah, jadi kita di sini akan membahas tentang dua hal. Yang pertama ialah nuzulul Quran. Apa nuzulul Quran itu? Aidani, dua hari raya. Apa dua hari raya itu? Nuzulul Quran ialah salah satu peringatan hari besar Islam yang dirayakan pada bulan Ramadan. Nuzulul Quran ialah di mana hari di situ Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu, sehingga disebut nuzulul Quran. Kemudian Aidani, umat Islam memiliki dua hari raya, yakni hari raya Idul Fitri tepatnya pada tanggal 1 bulan Syawal. Kemudian hari raya Idul Adha tepatnya pada bulan Dzulhijjah. Ya, di hari raya Idul Fitri kita itu biasanya saling mengunjungi kerabat untuk bermaaf-maafan. Itu adalah sunnahnya di hari raya Idul Fitri. Kemudian ketika di hari raya Idul Adha kita dianjurkan untuk berkurban dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu aja sedikit gambaran tentang nuzulul Quran wal aidani. Sedangkan yang mau kita bahas di sini, apa itu nuzulul Quran, apa itu aidani, kita akan membahasnya dengan menggunakan bahasa Arab. Ya aulad, iftah kullu kitabakum, bukanlah kitab-kitab kalian. Jadi ayo dibuka buku LKS-nya. Kita akan mulai belajar tentang nuzulul Quran wal aidani. Nah, nuzulul Quran, di situ terdapat sebuah bacaan dan gambar. Jadi diperhatikan ada gambar gua di situ, yaitu Ghari Hira. Apa Guru Hira itu? Guru Hira itu ialah gua Hira, di mana pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Wahyu surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra, bacalah. Mari kita baca dan nanti akan kita artikan bersama-sama. Dengarkan secara seksama. Nazalal Qur'anu ala Muhammadin fi ghari Hira. Wa kana umruhu arba'ina sanah. Kana Muhammadun yata'abbadu fihi. Kita artikan dulu. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad pada saat beliau ada di Gua Hira. Dan pada saat itu beliau berumur 40 tahun. Dan Rasulullah pada saat itu sedang beribadah di dalam Gua Hira. Tsumma nazala alaihi Jibrilu bil wahyi wa amarahu bil qiraah. Pada saat itu turunlah malaikat Jibril dengan membawa wahyu dan menyuruh, mempersilahkan Rasulullah untuk membaca. Wa kana dzalika fil lailatis sabi'ah asyara min syahri Ramadan. Dan pada saat itu bertepatan dengan
hari ke-17 pada bulan Ramadan. Qala Jibril li Muhammad Iqra. Faqala Muhammadun ma ana biqari'in. Al-an Muhammad kana ummiyan. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, aku tidaklah bisa membaca sekarang karena aku ialah orang yang ummi, yakni tidak bisa membaca dan menulis. Faqala Jibril Iqra. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, Iqra, bacalah. Faqala Muhammadun ma ana biqari'in. Aku tidak bisa membaca. Dan terulang lagi kemudian. Tsumma qala Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini merupakan ayat pertama dari surat Al-Alaq. Dilanjutkan kepada ayat kedua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ada 5 ayat yang diturunkan kepada Rasulullah. Tilkal ayat awwalu ma nuzila minal Qur'an. Jadi ayat tersebut merupakan ayat pertama kali yang turun dari Al-Qur'an. Nah, anak-anak itu ialah merupakan bacaan sedikit gambaran tentang nuzulul Quran. Jadi bisa kita ketahui bersama bahwasanya turunnya Al-Quran itu berada pada hari keberapa di bulan Ramadan? Di hari ke-17, di malam ke-17. Tuh. Jadi kalian yang menyimak video ini dibaca sendiri-sendiri dan dipahami maknanya. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya. Di bab selanjutnya itu ada tarjim al-ibarah wa ajib anil as'ilah. Jadi yang pertama kita disuruh untuk menerjemahkan, dan yang kedua itu kita disuruh untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan. Ada A, ada B. Naam, ya aulad, hunaka mawjud al-hurufu A wa huruf B. Jadi kita mulai dari A dulu. Awalan, nomor 1, nazala al-Qur'anu ala Muhammadin fi ghari Hira. Apa artinya? Artinya ialah Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad di gua Hira. Yang kedua, nazala ala rasuli Jibrilu bil wahyi wa amarahu bil qiraah. Turun kepada Rasul. Siapa yang turun? Yakni malaikat Jibril dengan membawa wahyu dan menyuruhnya untuk membaca. Yang ketiga, nazala al-Qur'anu fil lailatis sabi'ah asyarah min syahri Ramadan. Al-Qur'an turun di malam ke-17 dari bulan Ramadan. Yang keempat, faqala Muhammad ma ana biqari'in li'anna Muhammadan kana ummiyan. Nah, kemudian di situ artinya ialah maka Nabi Muhammad berkata, aku tidak bisa membaca karena Nabi Muhammad ialah orang yang ialah ummi. Apa itu ummi? Ini tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian kenapa kok Nabi Muhammad itu diberi julukan ummi, tidak bisa membaca dan menulis? Karena ketika Nabi Muhammad bisa membaca dan menulis, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang akan dia dakwai, pasti akan mengira bahwasanya Al-Quran itu beliau yang mengarang. Maka dari itu beliau memiliki julukan ummi, supaya Al-Quran memang benar-benar kalamullah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Lanjut ke selanjutnya. Tilkal ayah awwalu ma nazala minal Qur'an fi 13 sana fi Makkah wa
asyarah sanah fil Madinah. Nah, jadi ayat itu ialah ayat pertama kali yang turun 13 tahun di Mekah. Itu dia tadi kita sudah membahas tentang menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya ada beberapa ungkapan di situ kita disuruh untuk menjawab. Ayo dilihat dengan seksama anak-anak. Unzur ila huruf B. Ya, lihat yang B. Di situ ada wahid. Mata wa aina nazalal Qur'an ala Muhammadin. Kapan dan di mana Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad? Mata nazalal Qur'an fil lailatis sabi'ah asyarah. Ya, jadi Al-Qur'an itu turun di malam ke-17 bulan Ramadan. Di mana? Di situ kan ada aina. Aina itu artinya di mana? Fi ghari Hira. Diturunkan di gua Hira. Kemudian yang kedua, manil ladzi jaa bil wahyi. Siapa yang datang dengan membawa wahyu? Siapa? Coba, meskipun kita tidak membaca teks ini, kita pasti tahu. Malaikat yang menyampaikan wahyu itu siapa? Yakni malaikat Jibril. Jibril alladzi jaa bil wahyi. Kemudian yang ketiga, madza talaba Jibril min Muhammadin? Apa yang dicari Jibril dari Muhammad? Apa yang dicari? Jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad itu bertujuan untuk membawa wahyu. Yang keempat, kana Muhammadan ummiyan bal muradu bidzalik. Nabi Muhammad ialah ummi. Apa yang dimaksud dengan itu? Ummi itu ialah beliau tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Kam sanah nazalal Qur'an ala Muhammadin 13 sanah fi Makkah wa 10 sanah fil Madinah. Jadi ketika dijumlah ada 23 tahun. Dan yang paling populer yang pernah kita dengar ialah turunnya Al-Qur'an itu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Sehingga digenapkan menjadi 23 tahun. Tuh, kita sudah menjawab tentang tarjim al-ibarah wa ajib anil as'ilah. Kita ke bab selanjutnya. Tadi kan membahas tentang nuzulul Quran, ya adik-adik. Sekarang istami' wa'id. Jadi dengarkan dulu. Saya mau menjelaskan tentang, kita akan membahas tentang Idul Fitri. Ya, sekarang kita akan membahas tentang Idul Fitri. Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Walil muslimina idani huma Idul Fitri fit tarikh al-awwal min Syawal wa Idul Adha fit tarikh al-ashir min Dzulhijjah. Orang muslim memiliki 2 hari raya. Apa saja? Yang pertama, hari raya Idul Fitri di tanggal 1 pada bulan Syawal. Kemudian yang kedua, hari raya Idul Adha di tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Wa fi Idul Fitri hum yusalluna salata Idul Fitri fil masajid au fil maidan. Nah, jadi di waktu hari raya Idul Fitri, mereka orang-orang muslim melakukan salat Idul Fitri di beberapa masjid dan di beberapa lapangan. Wa hum yazurunal aqariba wal jiran liyas'alul afwa minhum minal khati'ah. Dan di waktu Idul Fitri, orang-orang pergi ke kerabat mereka masing-masing dengan tujuan apa? Tujuan untuk saling memaafkan. Sehingga kita kembali ke fitri, kembali ke sama-sama suci. Wa fi Idul Adha ba'da salati Idul Adha hum yadhbahuna al-udhiyah. Jadi di hari raya Idul Adha, ketika orang-orang selesai pulang dari hari raya Idul Adha, ada di antara mereka yang melaksanakan ibadah kurban, yakni menyembelih hewan kurban. Wa yuz'una hadhil udhiyah lil fuqara wal masakin, dan memberikan daging kurban ini kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ya, jadi itu anak-anak, yakni sedikit penjelasan tentang hari raya Idul Fitri. Faham? Hal fahimtum anil qissah alladhi qad syarahtu anifan?
Kita lanjut ke bab selanjutnya. Di bab selanjutnya ini kita mau membahas tentang lam dan la. Ya, di situ ada la nahi yang berarti larangan. Lam dan la itu merupakan amil jazm. Apa itu amil jazm? Amil jazm itu ialah amil yang mewajibkan dia beri'rab jazm. I'rab jazm memiliki tanda apa saja? Ada sukun, ada membuang huruf illat, ada membuang nun. Tuh. Yang pertama, kita lihat contoh yaktubu Aziz ad-dirasah. Ketika kemasukan lam, maka menjadi sukun akhirnya karena merupakan fi'il mudhari' yang sahih akhir, tidak bersambung dengan apapun akhirnya. Lam yaktub Aziz ad-dirasah. Kemudian yang kedua, lam yadhabu ilal madrasati ma'an. Yadhabu, awalnya itu yadhabuna. Lam yadhabu, nunnya dibuang. Kemudian selanjutnya takro'ina, awalnya takro'ina. Ketika kemasukan lam, nunnya dibuang. Lam takro'il Qur'an ba'da sholatil maghrib ya Khadijah. Yang kedua, lam arji minal madrasah. Jadi tanda-tanda jazam itu ada sukun, membuang huruf illat, dan membuang nun. Membuang huruf illat apabila akhirnya bersambung dengan huruf illat. Selanjutnya la. La di situ juga sama, yakni merupakan amil jazm. Tetapi la di situ itu bermakna jangan, la nahi yang berarti larangan. La tajlis, la tatakallamu, la tashrabi, la tadkhula. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Di sini itu ada keterangan sedikit. Lam di sini lam nafi yang berarti belum. Kalau lam itu artinya belum. Kemudian la adalah la nahiyah yang berarti jangan. Keduanya masuk kepada fi'il mudhari saja. Tahu fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu di urutan kedua dalam tasrifan. Ya, fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu itu fi'il mudhari namanya, yang diawali dengan huruf mudhara'ah. Contoh di situ ada kalimat lam taf'ul, kamu lakukan. La taf'ul, jangan kamu lakukan. Jadi lam taf'ul, kamu belum melakukan. La taf'ul, jangan dilakukan. Fi'il mudhari asalnya marfu. Apa itu marfu? Dibaca dhammah. Namun apabila kemasukan lam dan la nahiyah di atas, maka kemudian dibaca mazum, dibaca jazm. Ketentuan jazm pada fi'il mudhari sebagai berikut. Yang pertama, huruf terakhir dibaca sukun. Yang kedua, huruf terakhir dihilangkan, yakni nun dihilangkan. Kemudian yang ketiga, khusus untuk fi'il mudhari yang dahulu dhamir setelah huruf ditambahi alif. Ini maksudnya apabila bersambung dengan huruf illat, itu mudahnya. Nah, di sampingnya ada contoh-contoh kalimat yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Ya, di situ. Kemudian di sampingnya merupakan contoh ketika dimasuki lam. Ya, yaf'alu ketika kemasukan lam menjadi lam yaf'al. Yaf'alani ketika kemasukan lam, nunnya dibuang jadi lam yaf'ala. Yaf'aluna juga demikian. Kemudian kita ambil contoh sedikitnya saja. Ya, sama halnya dengan sampingnya juga la. Bedanya cuma kalau lam itu berarti belum, la itu berarti jangan. Fahimtum? Kita lanjut ke bab selanjutnya. Bab selanjutnya ialah menerangkan tentang fi'il tsulasi mazid. Tsulasi itu artinya 3, mazid itu artinya tambahan. Ya. Jadi tsulasi mazid itu ada beberapa tambahan. Ada tsulasi mazid bi harfin, tsulasi mazid bi harfaini, tsulasi mazid bi thalathati ahrufin. Tsulasi mazid bi harfin, fi'il tsulasi yang ketambahan satu huruf itu ada 3. Af'ala,
fa'ala, fa'ala. Kemudian yang kedua sulasi mazid dengan tambahan 2 huruf. Ada 3 juga, ifta'ala, tafa'ala, dan tafa'ala. Kemudian yang terakhir fi'il sulasi mazid ketambahan dengan 3 huruf, istaf'ala. Ya, istaf'ala itu awalnya fa'ala ketambahan dengan hamzah, sin, dan ta. Faham? Bab fi'il sulasi mazid. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah, di bab selanjutnya ini, di situ ada sebuah percakapan. Ya, ada sebuah percakapan antara Farhan, Farid, dan lain sebagainya. Kemudian di A itu merupakan percakapan. Kita simak berikut percakapannya. Farhan, fi ayyi tarikh yahtafilul muslimina bi'idil fitri. Ya, Farhan itu bertanya kepada Farid, di tanggal berapakah orang-orang Islam merayakan hari raya Idul Fitri? Farid menjawab, fi awal min Syawal hum yastakbiluna Idul Fitri istiqbalan harran. Nah, di tanggal 1 di bulan Syawal mereka sangat berantusias dalam menunggu hadirnya hari raya Idul Fitri ini. Kemudian Farhan bertanya lagi, aina yusallil muslimuna Idul Fitri, di mana orang-orang melaksanakan sholat Idul Fitri? Farid menjawab, yusalluna fil masajid awil mala'ib. Mereka ada yang melaksanakan sholat di masjid, ada juga yang melaksanakan di lapangan. Loh, sholat kok di lapangan? Kan seperti ini, Idul Fitri itu 1 tahun 1 kali. Jadi orang-orang tidak akan melewatkan momen ini, sehingga banyak orang melaksanakan sholat ketika masjid sudah tidak cukup, mereka ada yang sholat di lapangan, asalkan syarat dan rukunnya sholat terlaksana. Kemudian selanjutnya, madza yaf'alul muslimuna fil Id, apa yang mereka lakukan orang-orang muslim di hari raya? Farid menjawab, hum yadhhabuna ilal masajid awil mala'ib fis sabah al-bakir di sholatil Id. Mereka pergi ke masjid ataupun pergi ke lapangan pagi-pagi sekali. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat Id itu. Wa yawaddul qadiruna zakatal fitri qabla shalah, dan mereka membayar zakat fitri sebelum dilaksanakannya sholat Id. Wa ba'da shalat hum yatabadaluna ziyarah wa yahtani'una ba'dahum ba'dan. Dan ketika selesai melaksanakan sholat Id, mereka saling menuju ke rumah saudaranya masing-masing, ke rumah kerabat, ke rumah teman. Untuk apa? Untuk saling meminta maaf satu sama lain. Nah, selanjutnya yang B, ada juga percakapan yang B. Kalau yang atas tadi percakapan antara cowok sama cowok, ya. Sekarang percakapan antara cewek dengan cewek. Faridah, madza yaf'alul hujjaj fil yaumit tasi' min Dzulhijjah, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji di hari ke-9 di bulan Dzulhijjah? Maisarah menjawab, hum yastami'una fi Arafah thumma yabituna fi Mina li ramyil jimarat. Ya. Maisarah menjawab, mereka berkumpul di padang Arafah untuk bermalam di sana, untuk bermalam di Mina, kemudian mereka melempar jumrah. Faridah bertanya lagi, wa madza taf'al? Ya. Dan apa yang dilakukan? Maisarah menjawab, fis sabahil ashir min Dzulhijjah nakhruju ilal masjid awil mala'ib li salatil Id wa ba'da salati yadbahul qadiruna al-udhiyat wa yu'tuna lil fuqara wal masakin. Dan apa yang kita lakukan di suatu pagi di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, kita pergi ke masjid. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Dan setelahnya bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban, maka mereka berkurban. Bisa berkurban kambing, sapi, unta, dan sejenisnya. Kemudian untuk siapakah kambing-kambing itu, sapi itu, daging-daging itu diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin.
Cukup sekian pertemuan kali ini, yakni pertemuan tentang pembahasan hari raya, 2 hari raya, dan juga kemudian pertemuan tentang nuzulul Quran. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Akhiran minni wa arju afwa minkum. Jangan bosan-bosan dengan saya ya anak-anak. Kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.